Karena udah mahal ya kok berarti bisa tahan banting, tahan kena air. Enggak ya, enggak seperti itu ya. Sebagus apapun sebuah produk pasti akan butuh yang namanya service dan maintenance, benar nggak? Betul. Itu gimana kita menyajikan satu produk yang kualitasnya bagus, bahkan mungkin melebihi ya, syukur-syukur bisa melebihi, tapi dengan harga yang bisa dijangkau ya. Dasarnya dari Vervian gitu, kita selalu pakai structured site. Halo Sobat Gitaris, saat ini saya lagi ada di Jogja. Ini pertama kalinya nih jalan-jalan lagi, keluar lagi setelah bulan Maret terakhir ke Guangzhou kan kemarin ya, liputan ke pabrik gitar Sears. Nah kali ini saya khusus ke Jogja untuk ketemu dengan satu luthier yang luar biasa. Seperti kalian tahu, IGS sangat selektif dalam memilih luthier lokal. Jadi saat ini selama belasan tahun kami ada di bisnis ini, hanya Bogi yang IGS terima ya untuk dijual produknya di IGS. Kami berkomitmen penuh pada kualitas dan karena itulah kami selektif. Nah, hari ini saya mau perkenalkan satu lagi luthier yang akhirnya diterima untuk masuk produknya di IGS. Nah, ini perkenalkan, mungkin Kak Verima bisa perkenalkan namanya. Ya, halo, saya Verima dari Vervian Gitar. Ini memang Vervian ini Spesialis ya? memang spesifik untuk gitar steel string. Ya, akustik steel string ya, jadi ya. Jadi sejauh ini belum explore ke gitar klasik ya, Kak Verima ya? Oh, belum. Itu masih ya next time aja coba gitu. Tapi memang fokusnya di steel string aja. Tadi kita udah coba gitarnya pada saat saya datang ke sini berapa jam lalu dan itu luar biasa ya. Kerapihan craftsmanship-nya, terus kemudian juga desainnya, terus kemudian detailingnya, tematiknya, itu bener-bener udah level gitar butik ya. Kita bilangnya gitar butik ya, gitar high end kelas dunia. Nah, kita pengen tahu dong kayak apa sih perjalanan Kak Verima ini, kenapa sih bisa jadi seorang luthier? Karena kita kan tahu luthier di Indonesia yang perempuan tuh hampir nggak ada ya. Iya mungkin. Oh ya, siapa mana ada? Ya belum nemu ya. Iya, belum nemu. Kalau di luar kan ada Josia De Jong, ada Linda Manser, ya nama-nama besar. Nah ini mungkin yang pertama. Nah kita dengar ya, Kak Verima kok bisa akhirnya memutuskan untuk bikin gitar? Ya itu tuh sebenarnya awalnya saya benar-benar tertarik gitar itu kan sebenarnya dulu kuliahnya di UNY, ambil jurusan seni musik juga. Nah itu ambil mayornya gitar, tapi di UNY itu materinya hanya gitar klasik sebenarnya. Jadi ngulik-nguliknya dulu awal itu sebenarnya dari gitar klasik gitu. Ya dan saya lihat media sosialnya juga dulu bahkan ada rekaman-rekaman konser yang terdahulu dan duduk dengan posisi betul, iya. Posisi gitar klasik ya. Posisi gitar klasik ya, itu resitalnya itu dulu mungkin. Ya itu memang awalnya dari situ. Setelah itu di tahun-tahun terakhir kan skripsi ya, karena memang saya suka banget ngulik gitarnya lebih mendalam itu, akhirnya ya udahlah saya putuskan buat skripsian itu ambil penelitian bikin gitar. Nah, jadi bukan soal ngulik mainnya, tapi skripsinya malah bikin gitar. Iya, bikin gitar itu lebih spesifiknya gitar kalau misalkan dibuat dari kayu yang eksotisnya Indonesia itu bakalan outputnya suaranya seperti apa. Nah fokusnya penelitiannya di situ. Jadi memang buat gitar ada beberapa gitu, jadi di compare yang kayu eksotik sama kayu yang biasa dipakai buat gitar seperti kayak rosewood kayak gitu. Nah kayu tradisional ya, dibanding dengan kayu eksotik. Nah dari situ kan ada banyak nih download jurnal-jurnal, buku, baca-baca banyak semuanya. Terus juga di tahun yang sama saya juga udah mulai ini bener-bener komit full buat ini di
reparasi di iya. bengkel gitar Jogja itu. Jadi awalnya sebetulnya kerja di bengkel gitar Jogja ya. Iya, iya. Sebagai spesialis reparasi. Reparasi itu tahun 2018. Ya, itu mulainya tahun 2018. Nah, dari situ ada banyak banget pengalaman gitar-gitar yang kendalanya macam-macam lah. Mulai dari entry level sampai gitar-gitar yang high end juga. Dan banyak megang gitar branded juga kan gara-gara di reparasi. Iya, betul. Jadi memang banyak sekali gitar yang keluar masuk di bengkel. Jadi ada referensinya. Yang branded. Yang branded itu ada Tyler, biasa Tyler, Martin itu sangat mungkin ya. Gitar sejuta umat ya. Iya, gitar sejuta umat yang dipunya di sini banyak banget. Betul, itu favorit. Iya, itu dari 2 brand itu yang dari entry level sampai yang ada yang builder series juga itu pernah ada gitu. Nah, dari situ juga karena ini kalau yang seri yang tinggi ini ternyata masih bisa ini juga masih butuh repair juga gitu. Nah, dari situ saya juga ikut mempelajari jadinya seperti ini gitar itu mulai dari kalau kendalanya yang entry level itu seperti ini, yang high end itu juga seperti ini. Jadi ada banyak data dari situ bisa ngumpulin dan merasakan gimana rasanya gitar-gitar high end itu kan. Iya. Maka dari rasanya pengetahuannya itu dituangkan ke gitar buatannya. Ya, itu memang dari pengalaman banyak gitar itu kan saya juga akhirnya mencatat juga ini gitarnya seperti ini, kendalanya seperti ini, plus minusnya seperti ini. Nah, dari situ juga akhirnya dari saya pribadi, wah ini bisa nih. Jadi buat brandnya Velvian gitu. Nah, saya bikin gitar benar-benar fokus di steel string karena memang yang paling banyak itu saya juga di steel stringnya, banyak referensinya itu. Nah, terus dari situ saya jadi kepikiran ini, ternyata pengen bikin gitar itu tuh yang benar-benar nantinya kalau udah jadi dipegang customer itu sudah enak. Nah, kalau dari saya pribadi itu ada visi seperti itu. Gak perlu setup, gak perlu bawa ke bengkel dan sebagainya. Gak perlu ribet-ribet loh. Jadi begitu gitarnya jadi sudah tersetup, sudah terkondisikan semuanya. Tinggal pakai. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan customernya. Oke sih. Tapi mungkin kalau player lain bisa aja ini udah perfect gitu. Karena ini emang udah enak banget. Nah, itu dari situlah terus akhirnya lahir Velvian ini. Nah, Velvian sendiri sebetulnya adalah singkatan nama dari Iya, betul. Velvian itu singkatan nama dari Verima Vianti. Iya, maka namanya Velvian dipendekin aja. Benar. Keren namanya tuh udah berbau-bau internasional. Nah, waktu nyoba macam-macam gitar branded itu ada nggak rasa di hati merasa bahwa saya bisa bikin lebih bagus dari ini? Kalau goalsnya dari hati itu pengen sebenarnya. Ya. Pengen semuanya itu pasti pengen, wah ini bisa nih minimal menyamai gitu, minimal menyamai. Nah, dari situ semua kan sudah terambil data-datanya itu, jadi bisa lebih nanti direalisasikan dari angka-angkanya gitu. Beratnya ini sekian, outputnya ini sekian, dari playability-nya, ketinggiannya, semuanya itu jadi dari kerapihannya juga. Iya, juga itu. Karena saya juga pernah merasa seperti itu. Kenapa saya produksi IGS? Karena dari pengalaman begitu banyak pegang gitar high-end, terkadang kita merasa ternyata dalam tanda kutip ya hanya segini gitu. Jadi rasanya kita bisa sajikan yang lebih baik lagi, yang dengan inovasi yang lebih baik, semua output soundnya. Betul nggak? Merasa ada ya seperti itu, makanya di gitar ini, di gitar ini sendiri kan makanya nggak polos begitu aja karena ada beberapa inovasi juga ya. Iya. Jadi kalau di rata-rata kan kalau di gitar-gitar branded itu kan untuk mencapai sound yang bagus, konstruksi yang mumpuni juga durability-nya, terus estetikanya juga bagus, itu pasti kan yang seri-seri tinggi dan harganya kan bisa dibilang ratusan bisa sampai di atas 100 juga. Ya. Iya, itu kalau mungkin orang sini untuk beli itu ya memang sulit. Jadi itu juga salah satu alasan saya buat bikin gitar. Iya. Adalah untuk membantu. Iya, itu juga salah satunya. Ya itu persis dengan visi misi saya. Jadi saya juga pikirannya gitu, gimana kita menyajikan satu produk yang kualitasnya bagus
bahkan mungkin melebihi ya, Iya, syukur-syukur itu bisa juga. melebihi, tapi dengan harga yang bisa dijangkau ya. Ya, itu bisa lebih Itu bentuk dijangkau. pelayanan kita buat gitaris-gitaris Indonesia ya. Iya. Nah, terus dari sekian banyak melakukan reparasi, betul ya yang orang bilang bahwa sebetulnya kita masih menyadari bahwa sebagus apapun sebuah produk pasti akan butuh yang namanya service dan maintenance, benar nggak? Betul, betul. Mana Ya. ada sih produk yang nggak butuh service maintenance? benar Betul, nggak? betul. Ya, gitar itu juga kan dimainkan kan. Iya. Kan memang juga apa namanya kadang cuma bisa apa buat pajangan gitu Ada kan yang memang. seperti itu, Iya. tapi mayoritas kan dimainin. Iya, ya dimainkan, dibawa ke sana kemari, keluar rumah, di perjalanan kena panas, kadang kena hujan juga. Ah, Nah, itu pasti ada perubahan di situ. Betul, dari Makanya- pemakaian itu perlu Iya, betul, service. perlu. Terlebih lagi malah yang nggak dipakai Mm-mm. itu musuhnya malah benar-benar sama kelembapan. Nah, kalau kelembapan itu malah rata-rata kalau yang datang ke ini servis itu rusaknya tuh karena malah disimpan, nggak pernah dipakai, Oke. disimpan di gudang, itu malah benar-benar rusaknya parah Parah. banget gitu. Iya, kadang ada sampai yang fretboardnya itu bisa ngangkat, bisa lepas gitu, Iya. bridge-nya juga bisa Karena saking lepas gitu. ekstrimnya ya kelembapan Iya, dan suhu yang betul. dihadapi si gitar. Iya, Nah ini jadi pengalaman ini jadi satu informasi juga buat sobat gitaris semua bahwa berapa dari kalian ya, dari teman-teman sekalian kalau komen tuh di YouTube saya kadang-kadang lucu juga gitu, ini gitar udah mahal ya kok berarti bisa tahan banting, tahan kena air. Enggak ya, enggak seperti itu ya logikanya ya. Iya. Jadi gitar sebuah produk semahal apapun pasti akan perlu service dan maintenance ya, dan itu adalah hal yang wajar. Betul, iya, itu sangat mobil aja Lamborghini, Iya. Rolls Royce itu pasti juga Iya kan, ada servis rutin iya kan, makanya ada bengkel ya kan, Iya, bener. jualan spare part juga gitu kan. Kalau sekali beli nggak Iya, pernah ganti apa-apa betul. nggak mungkin Iya. kan. Nah kembali lagi ke si gitar Vervian ini, apa sih yang Kak Verima tawarkan dalam gitar ini? Setiap gitar kan punya ciri khas ya, Iya, betul. punya ciri khas, ada satu identitas di dalam sebuah karya seni. Nah, apa yang Kak Verima tawarkan di gitar Vervian ini? Apakah estetikanya bagaimana atau ada rahasia tertentu di konstruksinya? Oh, Bisa nggak diceritain? Nah, nanti lebih jelas pakai Alat contoh peraga ya, ini alat peraga ya. Ini. Nah, salah satunya ini kalau di Vervian. Nanti kita kasih foto jelasnya ya. Salah satunya ini, kalau di Vervian itu tuh pertama kita bahas konstruksinya dulu ya, yang spesial yang mungkin ini tuh jadi benar-benar dasarnya dari Vervian gitu. Kita selalu pakai structured side. Structure side itu side-nya yang berlapis-lapis gitu. Iya. Nggak cuma satu lapis yang kayu yang dilihat di luar aja, tapi ada berlapis di dalamnya. Jadi ini konsepnya jadi lebih ke passive body ya? Enggak juga ya? Passive body mungkin bisa dibilang seperti itu juga. Atau Karena hybrid memang mungkin? Karena backnya nggak iya hybrid bisa Iya. jadi ya, karena backnya itu memang rata-rata saya tuh bikinnya nggak yang di double juga backnya, pakai backnya single back gitu. di tuning dekat dengan Betul, topnya resonansi ya. betul. Iya, jadi biar lebih ibaratnya lebih relate gitu getarannya, Ya, frekuensinya jadi nanti. si topnya getar, backnya juga ikut Iya, getar ya. iya, masih ini di tuningnya masih sefrekuensinya yang masih Iya. apa ya namanya tuh bahasanya masih berhubungan lah Iya. gitu ibaratnya. Benar berhubungan. Iya. Jadi sobat gitaris kalau bingung, jadi orang bikin gitar itu ada namanya active body sama passive. Ya, kalau nanti bingung nanti saya kasih link referensi videonya ya dari video YouTube saya. Tapi intinya adalah yang Kak Verima ini buat adalah hybrid. Jadi side-nya itu dibikin passive, tidak bergetar, dia mengunci getaran, tapi back-nya dibuat bergetar bersamaan dengan topnya. Nah, metode ini juga sebenarnya bukan cuma dilakukan sama Vervian ini aja, tapi Daniel Friedrich juga udah lakukan seperti itu dengan double side-nya. Jadi side luarnya 2 mili, side bagian dalamnya 2 mili, jadi total 4 mili. Nah, pertanyaannya kenapa kok kita Kak Verima nggak lakukan kayak gitu? Bener kan? Kenapa pakai yang ini? Kalau ini beda
Jadi teman-teman bisa lihat nanti kita akan lampirkan ya foto-foto atau mungkin video singkatnya. Ini beda, ini tiga lapis kan? Iya, 3 lapis. Jadi ada kayu bagian luar, Ya. terus kayu tengahnya, core-nya. Core, Ya, betul. core-nya ini, terus ada kayu yang bagian dalam. Bagian dalam. Nah, kayu core-nya ini pakai kayu Basah. yang basah. Jadi Ringan. memang ringan, tujuannya Iya. untuk ringan, tapi bisa ngasih kekuatan Iya. biar bisa lebih kaku lah nanti. Kaku, rigid, Rigid. tapi bobotnya jangan bertambah terlalu banyak. Betul. Nah, jadi ini juga sekaligus mematahkan mitos-mitos yang mungkin teman-teman percaya yang selama ini ada di Indonesia. Dibilang kalau gitar tuh kalau full solid pasti lebih bagus daripada laminate. Padahal laminate ini juga ada berbagai jenis ya. Betul. Mau Iya. laminate yang kayak apa dulu nih? Mau kita goalsnya ini laminate buat supaya hemat biaya produksi dengan pakai bahan berkualitas rendah terus di luarnya dikasih veneer kayu, atau mau laminate yang ala gitar butik nih yang kayak begini, bener nggak? Iya, Ya. betul. Jadi ini malah lebih canggih lagi daripada full solid yang biasa, ya. Karena side-nya 3 lapis dan ada ide di balik 3 lapis ini. Jadi bagian luarnya ini pakai kayu ya mungkin kayu medium high sampai high density ya. Density ya, yang paling luar. Ya, bisa medium high sampai high density, terus tengahnya pakai low density, yang dalamnya itu biasanya itu disamakan. lebih ke disamakan yang luar, lebih untuk sifatnya untuk dekoratif aja. Estetik. Estetik. Supaya orang melihatnya seolah-olah ketika gitarnya jadi seperti ini tidak terdeteksi bahwa ternyata side-nya itu ada 3 lapis. lapisannya. Iya kan, Betul, karena betul. luar sama dalam kelihatannya sama. sama. Kayaknya sama. Nah, ini mirip sama kayak IGSS spesial. Cuma bedanya kalau Cafe Rima bagian tengahnya pakai balsa dan itu tebal. Yang IGSS spesial pakai maple lokal. Iya. Nah, jadi tujuannya sama ya. Nah, terus sejauh ini dari metode ini dia terbukti ya Cafe Rima ya. Jadi output gitarnya jadi lebih besar ya Salme ya. Iya, kalau misalnya dibandingkan dengan gitar yang single side yang pada umumnya itu yang Dengan hanya semua satu. aspek sama ya. Iya, ngomongnya ya. iya itu. Karena kalau dengan structure side ini kan lebih rigid, jadi lebih bisa mampu menahan gerak topnya itu. Kalau semakin rigid ibaratnya bayanginnya kayak trampolin. Betul. Nah, trampolin itu kan ada kayu Ada besi. Pinggirnya karetnya besi, tengahnya ya. ya itu. Jadi kalau besinya itu nggak kuat kan nggak mungkin ini. Iya, Karetnya betul. bisa mantul Betul. sekuat itu. Karena waktu karetnya begini Iya. ke bawah, besinya kalau ikut begini juga Iya, dia kan nggak bisa kuat. nggak bisa Iya. mantulin. Jadi keunggulannya kalau pakai structured side itu lebih bisa menahan kekuatan topnya. Jadi topnya itu bisa bergetar lebih bebas Iya. lagi gitu. Jadi kayak frame-nya piano, Iya. frame-nya piano dan frame-nya harpa. Iya. Jadi yang bergetar hanya kalau kita lihat piano atau harpa itu yang bergetar tuh hanya media utama getarnya, yaitu si topnya itu, soundboardnya. Soundboard di sana nyebutnya soundboard ya. Soundboard, betul. Karena belum tentu ditaruh di top Iya. kan. Iya. Nah, itu frame-nya rigid. Nah, teman-teman mungkin kalau yang belum paham saya bantu jelaskan sedikit ya. Jadi ketika bikin gitar itu memang ada 2 aliran memang. Ada yang menganggap body ini adalah bagian dari sound, jadi seluruh body ikut Body, bergetar ya, kayak stainless gitar ya, yang buatan Granada, ringan-ringan Iya. semua. Ada juga yang berpendapat bahwa kalau si bagian side-nya ini ikutan bergetar bareng sama top, maka energi getaran di top itu ibaratnya tuh tumpah ke side, Iya, bocor. bocor, wasting. Jadi udah bocor, side-nya ikut getar, side-nya juga nggak efisien dalam menghasilkan suara kan, masih side-nya kan kayu berat kan, Iya. nggak kayu ringan kayak di top. Jadi daripada buang-buang energi potensial, maka side-nya itu dikunci, tidak ikut bergetar. Iya, betul. Nah, akhirnya karena side-nya dikunci, getarannya terfokus di topnya, semua energi potensial yang dikumpulkan di topnya, maka suaranya jadi besar. Boleh nggak kita kasih lihat sedikit kerennya gitar ini, Cafe Rima? Boleh nggak jelasin apa aja sih bahannya, apa sih cerita di balik gitar ini? Kan kalau tadi kita ngomongin kan ciri khas gitar Vervian dari aspek konstruksi ya. Sekarang kita ngomong dari aspek seninya. Ya, karena biar bagaimanapun gitar ini selain instrumen musik kan juga barang seni ya. Jadi kita coba ceritakan ya.
Silakan. Oke. Ini yang pertama mungkin dari spesifikasinya dulu aja ya. Boleh, spesifikasi ya, spesifikasi sih biasa aja ya, ya kayak gitu-gitu aja. Nanti kita lihat konsepnya. Oh iya, oke. Ini topnya pakai Engelmann spruce. Ya. Bridge-nya pakai ebony, fretboard juga ebony. Dan ini Yang spesial. yang spesial backside-nya pakai Brazilian rosewood. Ya, Brazilian ini adalah kayu yang sudah diembargo PBB ya sejak tahun 1992. Jadi statusnya kayak gading gajah ya. Iya benar. Ya, Warna endangered species, Iya. terancam punah. terancam punah. Nah, itu juga legnya pakai mahogani. Indonesia, Iya, mahogani Indonesia mahogani. Grade tertinggi ya. Iya. Ini jadi memang benar-benar dipilih yang ibaratnya ini potongannya tuh pinggir quarter Quarter. gitu, jadi biar lebih Kuat. lebih rigid. Kuat ya, betul. Terus, Dari mana asal mahogani? kalau ini kemarin mahoganinya tuh dari Jepara. Dari Jepara. Iya, karena memang source-nya Sumber mahoni terbaik. sumber mahoni terbaiknya dari sana, karena memang proses pengeringannya juga yang sudah advance, yang nggak natural kering ditunggu sampai sekian waktu baru kering, tapi ini sudah dikombinasikan dengan Metode teknologi yang modern. sekarang, jadi bisa lebih cepat dan hasilnya juga lebih bagus juga. Stabil ya. Iya, lebih stabil. Terus ini Tuning mesin, tuning mesinnya pakai gotoh gotok umum ya. Ini gotok 510. ya 510 seri 510 ini sangat umum ya. Jadi kalau teman-teman lihat gitar butik kayak Kevin Ryan itu juga pakai goto, padahal gitar Kevin Ryan cek sendiri deh harganya berapa ya, 200 juta, 300. Terus kemarin Bob Benedetto, gitar Bob Benedetto yang gitar artstop yang harganya sampai mencapai 600 juta itu juga masih pakai goto. Iya. Ya berarti ini sudah standar yang sangat baik ya. Betul. Untuk apalagi dengan harga segini bener Iya, ya. betul. Terus kemudian coba dibahas sekarang kalau tadi spek udah spek ada lagi nggak apa paling maple ya mungkin ya flame maple ya iya. binding saya ya. Bindingnya flame maple ini bukan grade yang tertinggi juga sih flame maple-nya, karena memang nggak terlalu terlihat Iya, gitu. flame-nya ya. Iya, flame-nya nggak terlalu terlihat, tapi kalau di rosetnya nih lebih jelas lagi. Lebih jelas flame-nya. dan yang di bagian bawahnya. Iya, ini di bagian belakang. Di sini juga lebih jelas bagian flame-nya. Iya. Ini terus Dan sebelum dilanjutin, kalau teman-teman bisa lihat langsung barangnya, ini udah nggak kayak buatan Indo, perfect. Orang bilang kan kalau buatan handmade pasti aja ada kurangnya, katanya itu asiknya, katanya itu seninya bikinnya enggak ada. Kalau handmade bikinnya bener, perfect. Dilanjut. Oke, ini juga terus ada dekoratifnya. Ini pakai Amboina Brule. Ya, Buena Pearl. Amboina Brule. Ini memang khasnya banyak di Asia Tenggara ya. Iya, Brule-nya Amboina ini salah Sering satunya diekspor lah. Iya, di Indonesia ini banyak memang. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, burl ini adalah sebetulnya bagian kanker waktu Iya. pohonnya hidup ya. Iya. Jadi penyakit sebenarnya. Iya. Jadi penyakit, tapi ketika dipotong di bagian itu menghasilkan motif kayu yang unik ya. Nanti kita kasih ya foto jelasnya ya. Nah itu terus Iya, apalagi juga. spek udah semua. Ya, ini juga sama pakai Amboina Pearl sama maple. Ya, ini ada bunga Bali. Berarti Bunga ini di kita udah topik fretboardnya. berikutnya ini ya. Ini Iya, konsep iya. estetika ya. Hmm. Jadi konsep estetikanya ini mau ini ya sebenarnya mau menunjukkan keindonesiaan, Betul, se-Indonesia-Indonesianya iya, ya. Betul itu. Jadi konsepnya ya ini pearl-nya kan memang agak kemerahan gitu ya warnanya, dipadukan dengan maple-nya yang warnanya lebih cerah, lebih putih, jadi merah putih. Yes, Nah, Indonesia. itu Indonesia. Bendera Indonesia. Dan juga khasnya ini dari bentuknya bunga Bali, yaitu Bali memang ya Indonesia tuh Ikon malah Indonesia. iya, Betul. orang-orang luar malah terkenalnya lebih taunya Bali Ya, daripada Indonesia. benar. Makanya pilihnya bunga Bali. Bunga Bali gitu. Iya, Terus ini ya ada ini juga abalon. ya. Ya, hasil laut. Apalagi mungkin dari customer itu pengennya desainnya yang wah seperti ini, tapi ketika diimplementasikan ke teknis itu tuh Nggak nggak mungkin. bisa, iya nggak mungkin Nggak gitu. mungkin. Memang Ya,
Betul, saya Jadi- merasakan juga itu.